Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PBBGRI Pusat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus cabang dan cabang khusus PGRI, yang berbahagia seluruh anggota PGRI dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada acara ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengulas tema apa yang harus kita lakukan di akhir Ramadan. Untuk itu pemirsa, sebagai pembicara pada hari ini yaitu Bapak Salis Muzain SPDI dari ranting PGRI MTS Ma'arif NU 2 Cilongok, PGRI Cabang Cilongok. Pemirsa, mari kita saksikan pembicara kita untuk mengulas apa yang harus kita lakukan di akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak wa syahrus syiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa sampai di hari ke-25 ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan kita semua. Mudah-mudahan kita semua besok kelak di hari kiamat bisa dikumpulkan dan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Para permisa semua yang saya hormati, khususnya seluruh guru yang ada di Kabupaten Banyumas yang saya hormati. Kita sudah masuk di akhir di bulan Ramadan. Untuk kesempatan pada kultum hari ini dengan tema apa yang harus dikerjakan di akhir Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. 10 yang awal yang sebagai rahmah, 10 yang pertengahan itu adalah maghfirah, dan 10 yang akhir adalah itqum minan nar atau terbebas dari neraka. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan label terbebas dari neraka? Kita tidak tahu, akan tetapi ada indikator-indikator bagi orang yang bisa meraih titel itqum minan nar yang disebut orang yang berbahagia. Dalam hadis
Nabi Muhammad SAW menyampaikan, lis-sa'idi salah satu alamatin. Orang yang beruntung itu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya orang yang beruntung adalah qutun halalun. Makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang halal. Kita sudah dididik selama di bulan Ramadan. Makanan kita diatur melalui proses puasa yang hanya dilaksanakan 2 kali waktu makan pada saat buka dan waktu sahur. Nabi menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Dengan pendidikan puasa ini kita dituntut untuk bisa makan sesuatu yang halal. Karena makanan itu adalah hal yang paling urgen, karena sumber energi kita itu hasil dari makanan yang kita konsumsi. Jika yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal, maka akan sangat mudah kita untuk diajak pada suatu kebaikan. Tapi jika makanan yang kita makan itu sesuatu yang tidak halal, dalam tanda kutip adalah haram atau syubhat, maka badan kita untuk diajak pada sebuah kebaikan pun akan terasa berat dan sulit. Tanda yang pertama adalah makanan halal. Tanda bagi orang yang beruntung yang kedua adalah mujalisatul ulama. Sering duduk bersama para ulama. Artinya kita sering hadir di majelis-majelis pengajian. Di akhir Ramadan kita evaluasi. Sudah berapa ilmu yang kita serap selama di bulan Ramadan ini. Tiap pagi kita melaksanakan kuliah subuh. Bahkan ketika setelah sholat tarawih ada juga kultum tarawih. Dan ada beberapa kajian-kajian baik di hari Minggu pagi atau di beberapa kajian. Kita banyak sekali majelis-majelis pengajian yang diadakan di bulan Ramadan. Ini adalah bagian untuk mendidik kita. Jika kita orang beruntung, kita akan selalu dan selalu belajar. Karena bagi orang yang beriman, itu tidak akan bisa lepas dari majalisatul ulama, duduk dengan para ulama, atau tidak bisa lepas dari majelis kajian pengajian. Ada satu hadis, Nabi menyampaikan wasiatnya kepada Ali. Ya Ali, idza madha al-mu'mina arba'una yauman falam yujalis ulama qasa qalbuhu li'anna al-ilma hayatul qalbi. Yang jika diartikan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, hai Ali, jika lewat dari seorang mukmin 40 hari tanpa duduk dengan ulama, artinya tanpa menghadiri majelis pengajian, maka akan menjadi keras hatinya. Akan sulit menerima nasihat. Karena ilmu adalah sumber kehidupan untuk hati kita. Untuk 10 hari yang terakhir ini, kita evaluasi kembali. Kita harus mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita sudah memperbanyak untuk mujalisatul ulama, untuk bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan kemudian punya label itqum minan nar. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang akan menuntun kita kepada kebaikan, yang akan menuntun kita kepada keselamatan baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam sebuah firman, Allah menyampaikan firman-Nya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu atau yang mengetahui sesuatu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan yang Allah tidak tahu jawabannya, tapi menegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka kita sudah dididik selama bulan Ramadan ini untuk selalu terus memperdalam ilmu agama kita untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Kemudian tanda yang ketiga, bagi orang-orang yang beruntung adalah
as-shalawatul khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu dilaksanakan dengan imam. Artinya kita selalu berjamaah. Di akhir Ramadan kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita menggiatkan jamaah kita tiap hari 5 waktu? Kalau mungkin pada saat di bulan Ramadan kita masih berat untuk melaksanakan salat berjamaah, maka untuk bisa mendapatkan label itkum minan nar, terbebas dari neraka, itu masih terlalu jauh. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini? Yang kita lakukan ini adalah evaluasi untuk diri kita. Kita kembali untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita benar-benar berpuasa? Sudahkah kita sudah mengambil hikmah dari Ramadan yang lewat ini? Karena mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Bisa saja Ramadan yang akan datang kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Waktu akan terus berjalan. Ramadan tiap tahun akan tetap datang. Tapi belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ada di dunia ini. Maka dalam kesempatan kali ini, tema yang sangat menarik tentang apa yang kita lakukan di akhir Ramadan, yaitu kita evaluasi. Sudah apa saja yang kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang mulia karena memuliakan Ramadan yang mulia ini? Atau kita justru akan turun derajat karena kita tidak bisa mengambil kesempatan? Saudara-saudaraku yang saya hormati, Ramadan ini adalah bulan di mana kita dididik, bulan di mana kita belajar, bulan di mana kita digembleng. Ibarat kita di sekolah, semakin akhir itu ujian semakin sulit. Bahkan ujian-ujian akhir itu akan menjadi penentu lulus atau tidaknya. Maka tidak ada kemungkinan apakah kita itu atau sudah tidak apakah ada kepastian kita pasti lulus, belum tentu. Karena bisa saja kita justru tidak naik kelas karena melewatkan Ramadan yang mulia ini dengan diisi hal-hal yang tidak baik. Tapi mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, anggota PGRI, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah Ramadan yang mulia ini menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disebut as-sa'id, orang-orang yang bahasa Jawanya adalah orang-orang bejo, orang-orang yang begya bahasa Banyumasnya. Orang begya yang punya indikator 3, yaitu 1, makanannya halal, kita evaluasi, sudahkah kita makan yang halal selalu? Yang kedua, mujalasatul ulama, senang dengan majelis-majelis pengajian, kita evaluasi, sudahkah kita menjadi orang-orang yang cinta dengan majelis pengajian? Kemudian as-shalawatul khamsu ma'al imam, salat 5 waktu yang selalu berjamaah dengan imam, sudahkah kita laksanakan itu semua? Atau kadang kita malah masih melalaikan salat, bahkan salatnya kita laksanakan sendirian di rumah, tidak bersama dengan imam. Mudah-mudahan melalui media ini kita semua bisa menambah ilmu, bisa menambah amal kebaikan kita di akhir Ramadan. Mudah-mudahan ujian-ujian yang semakin sulit di akhir Ramadan ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih tangguh lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berubah setelah Ramadan untuk menjadi lebih baik. Dalam sebuah syair atau kata-kata bijak orang Arab mengatakan, Imam Al-Hatim menyampaikan, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman taqwahu tazid. Idul Fitri yang akan kita gapai beberapa hari lagi ke depan ini bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang pakai baju baru, tapi yang Idul Fitri itu bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Karena esensi dari puasa kita adalah takwa kita semakin meningkat.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi sebuah keterangan yang barokah untuk kita semua. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas, di mana hari ini tadi bersama Bapak Salis Musajin SPDI, di mana akar permasalahan yang diangkat yaitu apa yang harus dilakukan di 10 hari terakhir. Intinya bahwa kita harus mengevaluasi puasa kita yang sudah kita lakukan, ibadah kita yang sudah kita lakukan, apakah sudah semakin baik ataukah perlu kita perbaiki lagi. Pemirsa, dengan demikian maka ngaji bareng cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam ngaji bareng ini banyak kesalahan dan kekurangan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.